setiap umat-Mu yang percaya dan berharap pada-Mu. Untuk itu hamba-Mu serahkan sepenuhnya tangan-Mu, urapi terus hamba-Mu, perlengkapi dengan kuat kuasa daripada surgawi, dan hamba mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak hati-Mu saja bagi sidang-Mu pada hari ini, agar dimanapun umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, baik tempat ini, baik di rumah sakit atau daerah-daerah lain, negara yang lain sekalipun, hamba percaya Kau ada di sana untuk memimpin, mengembalakan mereka senapnya untuk tetap hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bungkus duduk rapat kami sebagai darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Salam. Baik saudaraku, mari pada hari ini kita dengarkan beberapa firman Tuhan lagi. Jalan kita dapat terus untuk masuk lebih dalam kehendak rencana Tuhan, agar saudara saya jangan satu pun di antara kita gagal untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, memang musuh kita iblis, apalagi saudara saya hidup di tengah dunia yang bergelora ini, terlebih-lebih menjelang akhir zaman, pasti begitu banyak musuh yang berusaha untuk menggagalkan iman dan percaya kita. Kemajuan teknologi, kemajuan zaman, dan banyak perkara-perkara saudaraku, terlebih karena iblis sendiri tahu waktu bekerjanya sudah sangat singkat. Maka dia begitu berusaha sekali saudaraku untuk menghalangi saudara saya untuk menerima anugerah berkat kuasa daripada Tuhan dengan sempurna buat kehidupan kita. Untuk itu maka melalui kebenaran firman Tuhan diingatkan kepada kita. Sebenarnya minggu yang lalu telah kita dengar satu nasihat Tuhan terhadap sidang yang ada 7 di buku Wahyu, yang kita lihat yaitu sidang Efesus. Sidang Efesus masih banyak begitu melakukan perkara-perkara baik di hadapan Tuhan. Mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka tetap kerja keras, mereka tetap sudah tidak kenal lelah, mereka tetap taat. Tapi ada suatu perkara yang mereka telah abaikan, yaitu kasih yang semula. Mungkin secara kasat mata kita lihat kasih semula itu begitu gamblang saja, tetapi di hadapan Tuhan itu satu kegagalan yang fatal. Ya. Maka Tuhan menegurkan, kembali melalui pertobatan. Ya. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini saudara kita lihat kembali, yaitu sidang yang lain dalam buku Efesus ini, yaitu sidang Pergamus. Sidang Pergamus yang tertulis masih dalam buku Wahyu pasal 2, yang mulai dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saudaraku, bagaimana terakhir ini tetap kita lakukan, membaca pergantian hari ini juga masih tetap kita lakukan. Tidak lain tujuan kita supaya semua kita menyimak firman Tuhan ini, supaya kita mengikutinya dan juga ikut membacanya, supaya berkat firman Tuhan itu ada bagi kehidupan kita. Saya mulai dari ayat yang ke-12, saudara nanti 13, ganjil, terusnya demikian nanti. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi
nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang katakan kepada Tuhan. Dan siapa menang, padanya akan diberikan dari teman yang sembunyi, dan aku akan menjaga kepada tempat bukti yang bebas dari tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau menurut pikiran kita ada kelumrahan bagi kehidupan kita, saudaraku, kalau ada di antara jemaat Pergamus ini yang tersesat. Kenapa? Karena sidang Pergamus ini dalam satu kota pedalaman, tetapi di sana terletak tempat-tempat penyembahan berhala. Maka dikatakan di sana tadi, saudaraku, sidang Pergamus ini adalah satu gereja yang ada di tengah-tengah tempat yang pengaruh iblis dan kejahatan sangat menonjol. Ya, sangat menonjol. Hampir-hampir dikatakan daerah itu tempat iblis yang bekerja keras, karena daerah itu terdapat penyembahan berhala. Dalam kekuasaan satu raja yang menyembah Nabi Zeus atau Jupiter. Sebagai kota itu termasuk kota kafir yang kuat. Kota kafir yang kuat. Penyembahan berhala yang kuat di sana. Itulah tempatnya Pergamus. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, namun demikian keadaan mereka letak di sana. Tapi itu bukan alasan Tuhan untuk membela mereka hidup dalam dosa. Bukan itu jalan untuk membenarkan diri berkecimpung hidup dalam dosa. Dunia semakin bergelora, peperangan semakin banyak, tantangan semakin banyak. Apalagi seperti kita katakan, kita ini hidup di tengah-tengah dunia dalam kekuasaan roh jahat. Pemerintah udara, roh awang-awang yang sedang bekerja untuk menggagalkan kita. Dengan berbagai-bagai cara, saudaraku, dia ingin menggagalkan saudara saya. Tetapi sekali lagi, bukan itu alasan kita untuk gagal. Bukan itu alasan saudara untuk undur dari iman kita. Bukan itu alasan kita untuk tidak tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Sama dengan sidang Pergamus tadi, walaupun demikian masih tetap banyak di antara mereka bertahan, berpegang pada nama Tuhan. Dia tetap bertahan, berpegang pada nama Tuhan. Dia menyangkal iman mereka, tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dia tetap beriman kepada Yesus Kristus. Begitu banyaknya Kristen bunglon di akhir zaman ini, saudara. Mereka berubah warna kapan daerah yang dia masuki itu berwarna lain. Begitu banyak orang-orang Kristen yang jadi bunglon rohani, berubah sesuai dengan ajaran-ajaran dari pendeta-pendeta khusus. Saudara saya, harapan Tuhan, mari tetap kita berjalan dalam koridor yang telah ditentukan Tuhan. Bagaimana Tuhan telah melatih gereja ini, mari tetap ikutkan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Saudara saya tidak anti dengan pertumbuhan perkembangan zaman, tidak. Kita harus bersyukur juga, saudara. Tapi ingat, hati-hati. Jangan ada yang mempengaruhi saudara saya sehingga kita menjadi, saya kata tadi, jadi bunglon rohani. Berubah
Budaya-budaya bisa banyak berubah, tapi kebenaran-kebenaran Tuhan jangan pernah berubah. Sidang Pergamus tadi sebenarnya, sekali di mereka tinggal di wilayah tempat tahta iblis, suatu tempat yang pengaruh iblis begitu besar dengan kejahatan yang sangat menonjol. Tetapi sidang Pergamus merupakan dia tetap percaya pada Tuhan. Dia tetap percaya pada Tuhan. Masih banyak juga yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun di antara jemaat-jemaat pada saat itu ada yang mati martir. Siapa yang mati martir tadi ada di sana? Satu anak Tuhan yang mati martir di sana, namanya Antipas. Tetapi sekalipun ada jemaat yang mati martir, bukan itu membuat iman mereka surut. Dia tetap setia. Dia tetap punya keberanian dan tetap setia pada Tuhan. Tetapi namun demikian Tuhan masih mencela mereka. Kenapa? Kita lihat dari ayat 13 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Puji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan masih ingin mau menegurkan saudara saya, berarti satu berkat yang luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Daripada Tuhan tidak ingatkan kita dalam kelemahan kita, dalam penyimpangan kita, dalam kegagalan kita, betapa ruginya kelak kita, saudara. Tapi di sini Tuhan ingatkan, aku mempunyai keberatan terhadap kamu. Aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Mari kita perhatikan. Saudaraku, saya yakin kita percaya, saya percaya kita semua juga orang-orang percaya pada Yesus. Kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya pada nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa saudara kita diselamatkan. Agama tidak dapat menyelamatkan, gereja tidak dapat menyelamatkan, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Kita percaya, kita masih beriman kepada Dia, kita masih beriman kepada Yesus. Tetapi mari kita perhatikan. Ya, di sini saudara, mari kita lihat. Saya ulangkan ayat 14 tadi. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang, bukan semua, tapi sekalipun beberapa orang Tuhan sangat keberatan, saudaraku. Karena Tuhan mau melihat tubuhnya itu utuh, tubuhnya itu semua dalam keadaan murni, dalam semua dan kebenaran dan kekudusan. Ya, itu mau Tuhan. Bagi gereja ini juga Tuhan mau saudara kita semua seia sekama untuk membela kebenaran Tuhan. Ini pun ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Kalau semua berarti tidak berubah sidang itu kan. Ini ada beberapa berarti sidang itu belum berubah, tetapi orangnya, umatnya sudah banyak, sudah ada yang berubah. Bagaimana dia? Mengikuti ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Terlebih zina rohani. Bagaimana pengajaran dari Bileam ini, saudaraku? Kita sudah sering dengar firman Tuhan. Bileam ini dapat dikatakan nabi palsu. Dia menjual
pelayanannya kepada seorang raja kafir. Rela dia demi uang mengutuki umat Tuhan. Jadi dapat dikatakan apa itu pengajaran dari film ini? Mengajak umat Tuhan untuk memakan persembahan berhala. Tuhan nabi palsu. Bila ini saudaraku mengajak umat Tuhan untuk berbuat zina, terlebih zina rohani. Saudara tahu, dia mengumpulkan anak-anak gadis yang cantik-cantik di Moab. Dia pilih yang cantik-cantik. Dia minta izin kepada Raja Moab untuk mengumpulkan gadis cantik itu. Setelah itu diutusnya ke Israel. Untuk apa? Membujuk orang-orang, pada umumnya pasti laki-laki. Ya, namanya sampai sekarang kemudian orang wanita cantik pasti semua orang pada cantik kan. Kalau pendeta pun kalau wanita cantik pasti namanya juga cantik. Dia utus wanita-wanita cantik dari Moab itu. Untuk apa? Mengasuh mereka, mengajak mereka untuk beribadah, menyembah kepada berhala, memakan makanan penyembah berhala, untuk berbuat zina. Terlebih yang utama adalah zina rohani, itu sasaran mereka yang salah. Itu pengajaran Bileam. Dapat dikatakan Bileam ini adalah satu pengkhotbah atau guru yang korup. Karena dikendalikan oleh uang. Bileam ini orang yang dikendalikan oleh uang. Banyak diajaran Rasul Paulus ingatkan. Dalam buku kirimannya apa dikatakan pengerja perut. Karena uang cuma hiburannya. Tidak heran saudaraku. Tidak heran. Karena dulu pun ada seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita supaya jangan kita seperti itu. Itu aja. Dia pengerja, hamba Tuhan atau nabi korup. Maka paling dikatakan banyak orang, ada orang yang terseret oleh pengajaran dari anak Bileam. Untuk apa saudara? Untuk memimpin umat Tuhan ke dalam kompromi yang parah, yaitu dengan kebejatan, kedursilaan, keduniawian, dan banyak ideologi yang palsu dibuat, ide-ide yang salah. Untuk apa saudaraku? Demi keuntungan pribadi atau kekayaan pribadi. Pernah tahu berapa Martin Luther juga memprotes, ya kan? Maka ada namanya gereja Protestan. Apa yang salah satu diprotes oleh Martin Luther? Salah satu di antaranya surat penghapus dosa. Hati-hati. Surat penghapus dosa. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan juga, kalau tidak nanti kau ampuni, kau tidak terampun katanya. Berdiri di rumah saya. Jangan-jangan hampir kembali ke tangan Martin Luther ini. Ada ideologi yang menyesatkan orang. Tempat pengampunan dosa hanya ada di sini, di tempat lain tidak ada pengampunan dosa. Itulah ideologi kehidupan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya tidak tahu kapan itu
Perempuan Samaria itu diambil Tuhan Yesus dosanya. Saya tahu dia diampuni dosanya pada waktu dia bertindak untuk membela kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Pada waktu seorang itu balik masuk dalam kebenaran firman Tuhan, itu berarti dia telah meninggalkan dosa-dosa. Tapi kalau memang ada tuntunan Tuhan, oke bisa. Tapi ingat, kadang-kadang di akhir zaman ini ada ideologi yang membuat kita sesat, saudara. Sama seperti ajaran Bileam tadi. Ide-ide Bileam tadi seperti itu. Di zaman ini banyak lagi ide-ide. Maka Tuhan Yesus sendiri pernah berkata nanti di akhir zaman banyak orang nabi palsu. Bagiku, mari tetap pertahankan iman kita. Saudara mungkin nanti dia cari masih dalam koridor yang sama, tapi bisa dalam pengajaran yang berbeda. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Seperti yang saya tadi, seolah-olah beginilah pengampunan dosa harusnya. Begini. Maka Martin Luther tadi membuat satu gerakan memprotes, sehingga timbullah gereja agama namanya agama Protestan. Coba kalau dosa itu diukur dengan banyak uang mati, cuman sekali dosa 10 juta. Itu dosa curi ayam 10 juta, curi lembu 20 juta. Dan balikkan lagi lembu orang 5 kali lipat. Itu firman Tuhan. Kalau ada kedapatan seorang mencuri, maka dia harus membalikan 5 kali lipat. Jadi kalau saudara mencuri berkat Tuhan, pulangkanlah 5 kali lipat. Kalau kau nanti dituntut Tuhan, dihukum Tuhan. Ini firman Tuhan, saya berbicara firman Tuhan loh. Ini tidak ideologi saya yang baru. Ya, ideologi baru pun ada juga. Di gunung kita ngerana kau sahih kerinan. Ideologi baru kan? Mau selesai kami jelasnya. Ideologi baru kan? Ada ideologi firman Tuhan yang tidak bisa diganggu. Bileam tadi membuat ideologi baru itu untuk apa? Memperkaya diri untuk keuntungan pribadinya. Kami bagikan tuh, jika maka mati terampun dosa, terampun dosa, tetap sebagai manuk. Emang kali kuan kemarin, kuan juru mana? Emang kalau sampai itu tidak kalah bagus juru medah kau, loidah ni. Maka kata juru penghapus dosa. Lalu kita juru menghapus dosa ya. Itu ideologi pribadi. Ya. Bila yang membuat pengajaran seperti itu. Nah, saudara, mari kita lihat dulu firman. Kalau diajak untuk apapun saudara dan saya, pengajaran itu pasti tetap ada, saudara. Kita lihat dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Tapi kalau saudara tahu siapa diri kita ini, untuk apa kita diselamatkan Tuhan, pasti kita tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan. Ya, karena tujuan kita terutama adalah kebenaran Tuhan, bukan soal perkara-perkara makan dan minum untuk mengikuti Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 13. 1 Korintus pasal 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Itulah. Jadi ada perut saudara untuk makan minum. Makanan itu pun untuk perut. Terus ya. Tetapi
kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya. Jadi tubuh kita ini, keselamatan kita ini, Tuhan mau supaya saudara kita untuk Tuhan. Amin. Maka dikatakan jika kau makan atau jika kau minum atau jika melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan. Kita ada di sini pada hari ini, kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Bukan untuk keagungan pribadi seseorang, tidak saudara, tapi untuk Dia. Nah, untuk Dia. Jadi maka dikatakan tadi, mari jangan kita mau disesatkan. Seandainya pun pengajaran tidak lagi pengajaran pilihan di negara kita ini, tetapi pernah seperti minggu yang lalu saya katakan, pernah juga dulu tahun berapa? 80-an saya katakan minggu yang lalu ya, ada namanya pengajaran sekte Children of God. Ya, anak-anak Allah, cantik sekali. Ya. Tetapi dalamnya termasuk ajaran yang tadi, yaitu percabulan. Percabulan. Ya, bagaimana saudaraku kita sebagai anak Tuhan? Mari kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Ini tentang ajaran sesat tadi bilang tadi. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Seperti tadi ya, suka menerima upah. Untuk apa berlaku jahat? Tidak masalah, yang penting upah. Biasa. Kenapa terjadi? Karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Kita jangan tinggalkan jalan benar, tetap ikuti jalan yang benar. Ya, ikuti jalan yang benar. Jangan mau keluar. Dilihat tadi, maka saya katakan di atas tadi, dia sebagai pengerja atau pengkhotbah yang korup, yang memimpin umat Tuhan ke dalam kompromi yang parah dengan kejahatan duniawinya dan ideologi. Ya, hal itu ada di Pergamus. Di Pergamus ada guru-guru berkhotbah seperti itu, tapi syukur di GSR ini ada seperti itu. Terus bela itu aja. Kita bersyukur ada ideologi yang baru, banyak ideologi yang baru, tapi kan sama kita juga kan ideologi baru kan. Ya, saya kadang-kadang ketawa, kasihan melihat orang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada keluarga yang meninggal kampung, kami jumpa dengan teman kita sana. Kami cerita panjang lebar, oh senangkanlah kau sekarang ya, dia senanglah karena Tuhan. Kita gereja membangun besar dia karena berkat Tuhan. Kau tinggalkan aku merana di sini. Kasihan kan? Udahlah, capek kali kita ngomong seperti ini. Dulu kita punya bahwa saya duduk di warung aja, kita sambil minum kan yang ngomongnya Bang Ayo bilang maka foto ya. Kan kasih ini dilupa dilupa dulu, kasihan kan nanti aku dimotong ada mata-mata di sini. Siapa bapak siapa? Iya
gereja, dia pulang permisi, aku duluan pulang ya. Kenapa nggak sama-sama? Nggak bisa, itu dilarang keras, ideologi baru. Mendengar khotbah pun nggak bisa. Dia baru kan? Udah pulang aku kata dia, udah bang. Makasih bang, dia. Tapi main kita lah jajan dulu deh. Nah, kasih pasal dulu. Kasihan. Saya nggak rugi saya rasa. Apalagi saya tahu dia sahabat saya, agama saya, pasti selalu saya dukung. Tapi yang saya kasihankan, kenapa kemana kemudian mereka? Ini yang saya kasihankan. Apakah mereka tidak baca firman Tuhan ini? Mari saudara, kita jangan mau disahkan siapa dengan orang. Jangan mau disahkan. Sekalipun keluarga saudara mau menyesatkan saudara, lihatlah kebenaran. Jangan mau disahkan. Sekalipun siapa dia, orang-orang mungkin orang yang saudara segani selama ini. Tapi kalau mulai penyimpangan firman Tuhan, jangan saudara mau diseret. Mungkin saya dirasuk setan pun saya bilang, jangan mau saudara seret. Kalau memang pelajaran saya salah. Amin saudara. Kebenaran firman Tuhan itu nomor satu, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dia. Kalau ideologi baru itu belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, belum tentu. Tapi kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Maka saudaraku, saya ajak saudara silakan dimanapun berada, tetaplah berkoridor kepada kebenaran firman Tuhan. Berkiblatlah kepada kebenaran firman Tuhan nomor satu. Itu yang iya dan amin. Sidang Pergamus tadi banyak tersesat, mereka banyak disesatkan. Maka Tuhan tadi berkata, aku mempunyai keberatan terhadap kamu. Kapan saudaraku kita melangkah keluar daripada kebenaran Tuhan, Tuhan punya keberatan bagi diri kita. Kapan kita tidak melakukan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan itu, Tuhan punya keberatan bagi diri saudara. Untuk itu maka Tuhan tadi ingatkan Pergamus ini. Nah, apalagi keberatan Tuhan pada sidang Pergamus ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Tadi Bileam, sekarang Nikolaus. Apa pengajaran Nikolaus ini? Hampir sama ya memang. Ini yang saya katakan, ajaran sesat. Nikolaus ini adalah ajaran sesat. Apa itu termasuk di dalamnya? Maaf, ya, seks bebas sama dengan children of God. Ini seterusnya tiga kali itu saudara. Apalagi dari Nikolaus tadi, sama dengan tadi, makan makanan berhala, hidup menurut keinginan hati, kehidupan yang tidak terkekang lagi. Agama Kristen bercampur dengan ibadah kafir. Ini dia kemajuan teknologi saya bilang tadi pun bisa sekarang. Banyak dari mimbar ini saya tidak bisa mengutarakan. Kalau malam minggu, kalau dibuka Tuhan nanti saya utarakan. Banyak ibadah-ibadah yang bercampur dengan kekafiran. Ini termasuk pengajaran daripada Nikolaus. Ini termasuk pengajaran daripada Nikolaus. Saya lupa tahun berapa. Terakhir ini saya lihat betapa banyaknya pemuka
selatan dari orang-orang Kristen lagi. Begitu banyak pemuda-pemudi yang tidak lagi diberkati di gereja. Saya sangat apalagi di sana. Saya tidak mau memandang gereja apa dia. Gereja apa pun menjadi masalah itu nomor sekian yang ada. Tapi betapa banyak orang menjual imannya dengan mudah, saudara. Kenapa mungkin dipengaruhi oleh pengajar di Australia? Ada iming-iming yang besar untuk membuat iman kita gagal. Hati-hati Yesus. Mau ke sana betul. Itu kalau saya tidak warga. Ada keluarga kita langsung masuk. Tapi salah. Iming-iming seperti ini bisa mengenai orang yang ambisi. Ambisinya begitu tinggi, itu sesuatu bisa jadi mudah bagi saya. Makanya kami pemuda-pemudi jangan berambisi apa-apa begini, tetaplah berharap percaya pada Tuhan. Pasti itu Tuhan itu pasti. Itulah ajar daripada program tadi. Hidup menderita dengan hati, tidak terkekang. Kadang dalam ibadah Kristen itu bercampur baur di sana. Itu lagi perjamuan kudus dengan orang-orang kafir. Padahal kita tahu perjamuan kudus itu adalah satu ibadah yang sakral. Sesama kita saja melakukan perjamuan kudus harus terlebih dahulu mohon kelayakan. Berarti akhirnya ibadah itu selalu hanya ibadah sebagai hanya seremonial saja, hanya kebiasaan saja. Tuhan tidak mau ibadah yang seperti itu. Itu yang memberatkan hati Tuhan. Ada dalam jemaat sidang Pergamus ini adalah sidang yang mendua hati, termasuk sidang yang mendua hati. Mereka hanya dalam kehidupan dunia. Maka dari surat katakan, jangan kamu dihanyutkan oleh arus-arus dunia yang jahat. Jangan kita dihanyutkan oleh arus dunia. Tapi apa? Tuhan tidak pernah, saya katakan sekali lagi, bukan artinya kalau kita jatuh tidak lagi kesempatan. Itu tidak ada kamu sebagai Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, itu bukan kamu Tuhan. Setiap kegagalan, setiap kejatuhan, tetap Tuhan berikan satu jalan solusi kesempatan. Kepada sidang Efesus pun minggu yang lalu telah kita dengar apa kata Tuhan pada mereka. Ya? Apa kata Tuhan? Ayat 5 dulu, kita balik ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Terus bertobatlah dan lakukan lagi. Hanya itu. Saudara sudah jatuh, bangkitlah, kembalilah, bertobatlah, lakukan kembali apa yang telah kita pernah lakukan. Tuhan punya kamus yang demikian untuk siapapun, saudara. Tidak ada satu untuk kejatuhan yang Tuhan katakan engkau tidak pernah lagi terampuni. Nah, ini ide baru lagi. Ada ide baru lagi, pengampunan terakhir. Tiba-tiba setahun kemudian diampuni lagi. Tuhan berrahmat. Dulu baik, sekarang Tuhan memang Tuhan tetap berrahmat. Amin. Tuhan tetap berrahmat. Satu kata yang tetap diarahkan Tuhan kepada siapapun. Tuhan tidak pernah memandang betapa dalamnya engkau telah jatuh, tapi yang Tuhan rindukan adalah pertobatanmu.
Tuhan tidak peduli betapa jauhnya kita dari jalan penyimpangan kita, saudara. Tetapi yang Tuhan itu kembalilah kepada sidang Pergamus. Tuhan berkata, mari kita lihat apa katanya. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Sebab itu bertobat. Ada saudara jatuh dalam mungkin mengikuti pengajaran Bileam dalam kehidupan kita, atau mungkin pengajaran daripada yang lain-lain, Nikolaus atau yang lain dan sebagainya. Satu perkara yang dirindukan oleh Tuhan adalah bertobat. Jika tidak, demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku itu. Apa pedang yang dimiliki Tuhan tadi? Pedang yang tajam, bermata dua. Tuhan yang bertindak. Jangan takut saudara. Kebenaran tetap kebenaran kalau kita teruskan dengan kebenaran. Yang bekerja nanti Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja. Tuhan yang bekerja. Ya. Jika Tuhan yang berperang dengan pedang yang bermata dua dan yang tajam itu, Tuhan akan berperang melawan setiap penyesatan. Untuk itu mari kita sidang Tuhan, bagian kita, tugas kita, serahkan setiap penyesatan itu pada tangan Tuhan, supaya Tuhan yang berperang untuk melawan. Ini saudara. Mari kita berdoa. Kalau kita lihat suatu penyesatan itu, kita berdoa supaya Tuhan yang berperang. Kita tidak bisa berbuat apa. Itu dikatakan Tuhan tadi dalam ayat 12 tadi. Ya. Ayat 13 tadi kan. Ayat 12. Dan tuliskan kepada malaikat di Pergamus, inilah firman itu yang memegang pedang yang tajam dan yang bermata dua. Itu yang bekerja. Siapa itu? Tuhan sendiri. Sidang Tuhan ini selalu yang bekerja dari dulu pada Tuhan. Tuhan yang bekerja. Untuk itu mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Siapa pun dia, mari serahkan saja kepada Tuhan. Ini sulit. Harapan Tuhan pada kita selalu adalah pertobatan. Dari minggu yang lalu kita dengar harapan Tuhan kepada kita semua adalah pertobatan. Kepada perempuan yang tidak dapat zina itu Tuhan berkata juga apa tadi? Bertobatlah. Aku pun tidak menghukum engkau. Bertobatlah. Hari ini Tuhan belum menghukum saudara tidak. Tapi bertobatlah. Kalau kita tidak bertobat, nanti Tuhan yang bekerja, meluruskan kehendaknya, berbuat kehendaknya bagi tiap-tiap pribadi kita. Lalu tersalahi. Adik Tuhan si bertindak, mana isi tersalahi? Adik kamu rasa bertindak? Ibaci salah. Tapi Tuhan bertindak, isi salah. Isi salah. Tetap ada janji Tuhan. Nah, jangan saudara kira tak ada janji Tuhan, saya kata tadi. Ini pun tetap ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Mari kita diskusi. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Saya kira yang hadir ini semua punya telinga. Mari dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Ya, mari dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Nah, maka pasanglah telinga kita pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Pasanglah telinga kita pada waktu mendengarkan sabda Tuhan. Apa yang dikatakan supaya kita lakukan semua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Tuhan. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Haleluya.
Saudara tahu di mana letak mana itu sekarang? Di surga, letaknya di tabut Allah. Ada isi tabut Allah itu, termasuk dalamnya adalah manna. Rupanya nggak pemenang nggak makan manna di sana. Makanan surga ini. Di tabut Allah itu ada 3 paling tidak isinya. 1 manna, 2 tongkat Harun yang kering tancapkan bisa berdua, luar biasa. 3 Taurat Tuhan, dasar firman ada di kotak. Salah satu yang Tuhan janjikan manna. Kedua yang terindah lagi, saudara tahu apa yang dijanjikan Tuhan ini? Apa tadi? Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari manna yang tersembunyi, dan aku akan mengurniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Wow, saya nggak tahu nama saya sekarang nanti surga. Di sini nama saya, pikir orang selalu saya pemeluk agama yang lain. Syamsuddin. Memang bagus artinya, maka saya ganti. Tahu artinya sudah Syamsuddin? Cahaya yang baik menyebar di segala tempat. Itu dia. Jadi saya rindu sekali menjadi cahaya yang baik bagi setiap orang. Saya tidak mau menjadi cahaya yang gelap mendukung saudara saya. Tapi walaupun demikian, kalau saya menang nanti, ada saya terima batu putih. Apa kira-kira batu putih ini? Keramik? Pasti tidak. Pasti tidak. Yang terima batu putih, di dalamnya tertulis nama baru. Nah, Mama Tina ini di dunia ini dulu udah dibuat nama barunya. Namanya siap Toto ya. Dibuat jadi Tripena. Ang Toto Pemicile. Tadi itu Tota. Tripena. Saya belum ada nama saya diganti dari dulu. Ya, tapi sebentar lagi kalau saya ngurus paspor saya mau ganti nama saya. Betul. Tambahin ini maksudnya, Samsudinnya tetap juga. Tapi mau yang depan, kenapa? Sampai kali saudara. Kalau pendek di paspor ini, maka saudara ngurus paspor nanti boleh pakai saudara atau nama baptisan saudara. Lalu kena 2 kali. Sekali di Singapura. Dipikir saya Najarudin. Karena Najarudin itu pas buronan korupsi. Jadi saya tahu sudah. Memang yang tanya. Kok saya bisa? Di sini dia kan saya tahu dalam bahasanya terjemahannya itu ini kayak orangnya ini tadi. Langsung datang polisi garis panjang. Ini ke saya terus. Karena lupa. Masuk ke kamar. Tapi pucat bukan saya, kali pucat muka Mama Dali di luar. Nggak tahu itu di mana. Inilah karena nama. Tapi di Israel pun itu juga melewati perbatasan dari Jordania masuk ke Israel. Situ pemeriksaan yang paling dekat lagi. Kena lagi saya. Itu banyak rombongan. Cuman Samsudin selalu disebut apa? Tidak ada nama ini. Tapi saya yakin nanti di sana ada nama baru. Sudah tahu nama baru itu siapapun tidak tahu. Ini lagi rahasia betul ini. Dikasih nanti satu batu yang putih. Apa namanya kuping saudara itu yang kecil itu? Lian. Mes berapa kata sudah? Mes-mesan atau mis-misan. Coba kalau berlian sebesar ini saja mes-li. Berapa puluh juta kan? Berapa miliar kan? Jadi buat batu seperti batu putih tertulis nama baru. Tidak ada satu pun tahu siapa isinya, kecuali
yang menerima dan yang memberi. Rindu enggak? Jadilah pemenang. Jangan mau jadi pecundang. Harus jadi pemenang. Luar biasa. Telah menunjukkan kemenangan iman kita dan Yesus. Itu menunjukkan kemenangan kita. Sana makan manna. Bangsa Israel belum tiap hari pun makan manna. Kita nanti makan manna lagi surga. Tidak ada roti di dunia ini seenak manna katanya. Roti apa yang sudah rasa enak sekarang? Karoma atau ke rumah atau di rumah. Tidak ada lebih enak. Mana surga? Maka suratu maulah dari pemenang semua. Sekalipun ada kita sekarang yang tengah-tengah dunia gelap ini, sekalipun sekarang kita ada dalam masalah-masalah problema tentangan, tetaplah percaya pada Tuhan. Ada tawaran-tawaran dunia iblis apapun bagi saudara, tetaplah percaya pada Tuhan. Jangan mau tergiur. Jangan mau tergiur. Ya. Jangan mau sebagai beliau tadi, orang suruh-suruhan. Yang penting duit. Saudara, yang penting duit. Bisa kau kemana yuk, tapi memang hari Minggu kerja. Gak mau aku. Maunya gitu langsung. Ya udahlah, nanti udah kaya aku berbeda balik. Ya sebelum kau kaya udah mati cuman. Ayo. Ini pernah satu kesaksian iman ini. Memang udah lama sekarang. Tahun 90-an. Jadi PHK dari satu kerjaan. 90 berapa saya lupa. Terus dia melamar pekerjaan. Memang dulu pada waktu dia bekerja pada perusahaan itu, dia punya satu kehidupan yang lumayan. Tapi di PHK karena dia tahu namanya perusahaan bisa bangkrut, bisa bertumbuh, bisa juga bangkrut. Ini bangkrut, dia di PHK. Tapi dia cari kerja kemana sana kemari. Pada saat itu ditawarkan bagi dia gaji 2 juta, itu mahal sekali. Kalau 2 juta itu mahal sekali pada saat itu. Tapi dengan syarat, Bapak harus masuk hari Minggu juga. Oh maaf Pak, saya Kristen, saya nggak bisa. Oh nggak bisa Pak, kalau nggak bisa hari Minggu masuk nggak bisa. Dia nggak apa-apa tadi. Dia tolak. Dia lari lagi lama. Tiba-tiba jumpa satu perusahaan yang lebih besar lagi. Saudara tahu apa? Mau Bapak kerjakannya ya. Tapi gaji Bapak cuma 5 juta. Tadi 2 juta. Ini ditawarkan 5 juta. Tapi kerja saya terima Pak. Oh, hari Minggu kita libur, perusahaan kita tutup hari Minggu deh. Kadang-kadang kita langsung takut. Itulah kadang-kadang namanya ujian. Diuji. Sampai di mana iman kita itu pada Tuhan. Kadang-kadang beriman kita hanya pada ibadah, pulang dari ibadah imannya dari hidup. Kadang-kadang kita diuji Tuhan. Sampai di mana pengharapan kita pada Tuhan. Ya, saya benar-benar diuji Tuhan. Awas kalau tersetan. Lihatlah setelah jam pengkawin itu. Oh, Tuhan itu dasar bilang berdoa jam 5 ke jam 2 pagi. Bukan jam 7 berdoa. Jam 2 berdoa. Baca firman Tuhan 1 jam aku baca firman Tuhan. Setelah itu saya berdoa sampai jam 4 pagi. Ibu nggak tahu lagi dia bilang jam. Berdoa kalau dia doa lagi dia. Saya amin jam 4 saya tidur balik. Dia nggak tidur. Tengoknya jam 4:30. Ini juga kau dipilih. Doa jam 2 sampai jam 4 saya baru selesai baca firman, baru saya keluar terus jam 4 selesai. Pagi-paginya datang ke telepon. Kalau kiri kali ini, alhamdulillah. Kalau tidak seberang apa.
yang saya tak pikirkan. Memang saya Tuhan, kau janji dari seberang laut pun kau kirim ke Tuhan. Ini belum dari seberang laut belum datang Tuhan. Mana janjimu lagi saya bilang. Karena saya diuji saudara. Karena apa yang kita lakukan ini jauh dari target. Kalau target kita dulu umpamanya seperti itu nggak tercapai, ya gagal namanya. Karena yang kita lakukan jauh dari target. Target kita dulu berapa tahun? 3 tahun nanti selesai, alhamdulillah, puji Tuhan. Iya kan? Tapi lihat belum ada setahun. Ya kita saudara yang tasbihkan bulan padi ini. Betul? Awas kalau ada janji mandi nanti. Ini tinggal kamar mandi lah. Kamar mandi pun sebentar selesai, sudah mulai kerjakan. Kamar mandi wanita. Selesai berapa? Selesai semua. Lagi, persis semua nanti depan sana. Rumah depan, lihat pedas bisa baru bersihkan lagi. Sabarlah. Tarik tenaga dulu. Kayak maraton kan. Berkilometer 38,5 ini. Kalau berhenti, sayang. Kalau teruskan tenaga, sudah tak mau habis. Kalau pasal buka hidung selebar-lebarnya, mulut pun buka, tarik nafas. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tetap tolong. Kita semua kita diuji. Saudara mungkin diuji dari keadaan saudara. Tapi lihat kalau itu keluar dari koridor yang telah ditentukan Tuhan. No. Kalau memang itu kebenaran Tuhan, datang. Yes. Ya nanti begitu. Mau berkat di sana, situ dari payah berkat, jemaatnya banyak. Kalau berkat di sana harus banyak dananya. Kata siapa? Siapa mau berkati? Tak ada orang. Bisa saya berkati. 50 orang. Itu bukan ada dana saudara. Saya yang bayar. Hah? Kan bisa saya umumkan seperti gotong royong itu saya umumkan. Kenapa saya umumkan pakai masal gotong royong? Takut nanti saya tidak di sini, tempat berdiri kita pun nggak ada. Jangankan tempat kerja, tempat berdiri pun nggak ada. Datang sudah semua pun. Karena pekerjaan saya tahu sekian orang saja datang cukup. Bukan saya mengabaikan saudara, tidak. Tapi walaupun demikian sudah tahu, datang aja untuk diumumkan pada saudara. Kalau kapan alasan, saya kak jai mana ini pak? Takut tahu mereka musuh Tuhan. Tak ada batasan kok diberkati. Pendeta lagi larut tidak. Pendeta garap tidak. Sampai pas-pasu. Hah? Pantu dua itu, batik. Sopir kali memberikan 5 juta kan. 10 kaman aku serta dari Ustaz, jaga kuah. Tapi di batiknya rela. Ini suatu nih. Dia pada musuh muda berliang nggak bikin gue. Boleh tidak siasat musuh saja. Sudah di mahal bukan siapa bilang. Kalau cukup hari nggak cukup hari Minggu, malam Minggu. Kalau mau cukup malam Minggu, hari-hari lain tanpa pengumuman. Pengumumannya, tolong didoakan. Besok ada pemberkatan di sini. Yang datang sudah ada undangan khusus sama dia. Yang tidak ada undangan khusus, jangan datang. Kan simple.
datang. Yang besar-besar orangnya tak usah diundang, karena nasinya 3 piring. Tidak usah. Semua itu yang penting kita dengan Tuhan. Berkat itu bukan soal jumlah orang berbakti yang berkumpul di sana. Soal berkat saudara menerima berkat dari Tuhan itu keikhlasan, kerendahan hati saudara, terbuka hati saudara. Ini mau berapa juta bisa saya. Memang kalau sekarang ini kita syukuran saja pasti mengambil dana 4 juta ke 5 juta sekali syukuran saja makan sekali makan. Itu saya kira kalau saudara di situ ada. Tak usah terlalu bohong bikin setan itu kita. Tak usah terlalu bohong. Itu hati-hati sedikit saja. Coba sini kalau berkali cepat bikin. Kali 15 orang cuma. Sini bisa 15 orang. Kenapa nggak bisa? 5 pendeta, 6, 7, 10 kami. Pengantin 2, orang tua 2. Sah? Heboh kan? Tapi kalau saudara mau diberkati megah di sana, bunganya 10 juta. Ya iyalah. Kalau orang pakai pilar dari gerbang sana sampai ke dalam, bunganya ros semua. Ya kan? Pakai karpet merah. Podium itu di depan itu podium itu paling tidak 7 meter, itu 7 meternya diisi ros semua. Di kanan pilar, ya puluhan juta bunganya saja toh. Bunga sambil lagi pilihan, bunga tangan lagi. Tapi kalau 10 juta bunganya mati kaya. Diberkati jangan sini aja udah. Kalau bahaya siapa beri berkat nomor satu-satu. Mari temanmu yang berjuang. Tuh, bulan 5 nanti bisa mulai berkat. Daftarkan diri. Yang layak, yang layak. Kalau nggak layak harus daftar. Ada syarat. Menjadi apapun sebetulnya ini kan ada syarat. Sekarang ada lowongan kerja saya lihat. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Kenapa? Saya lihat saudara mungkin jarang. Universitasnya apa namanya? Apa hubungannya begitu? Akreditasinya A katanya. Akreditasi A di sini saya lihat jarang. Nilai kalau dia negeri rata-rata 3, kalau swasta 3,5 katanya. Anak kami cucuk nakal oleh sini ya. Dari universitas akreditasi A. Usul aja nggak semua A. Unimed nggak semua A. Unimed di Medan ini nggak semua A. Ada mungkin masih C, mungkin masih ada sana. B banyak. A ada memang, bukan nggak ada saya katakan. Akreditasinya A. Terus IP-nya 3 lebih. Kalau eksakta 3 lebih udah mantap itu orangnya. Kalau saya dulu semasa kami kuliah dapat 3 pun nggak ada. Nggak ada dapat 3. IP kumulatifnya 2,8 dalam lompat. Betul. Oh dulu, sekarang nilai kan enteng-enteng aja. Santa hadir B. Mamo hadir B+. Karena waktu hadir tesnya hadir Pak B+. Kalau dulu ya pakai seperti itu.
B saja kami eksak ini sulit. Dapat B saja eksak ini sulit. Makanya saya tahu. Karena dasarnya, kalau saudara nilai saudara dari universitas yang punya akreditasi C, ngapain sudah daftar? Langsung ditolak orang itu, nanti malu saudara. B pun ditolak. Oh, saya dari A, tapi nilai saya 2,6. Ya udah, tak usah daftar. Ini pun mau diberkati, ada juga syaratnya. 1, laki dan perempuan. Ya iyalah, kalau datang nanti dua-duanya laki-laki. Kalau pergi bicara ini, mau apa lihat? Kami mau diberkati. Atau dua cewek. Tidak bisa. Sama tadi ya, laki dan perempuan. Tahu sekarang yang lainnya nanti aja. Mari kita berdoa saja. Yang penting jadilah pemenang. Amin. Jadilah pemenang. Jangan ada lagi sudah. Kita akan diberikan nanti mana? Kita akan diberikan nanti batu putih yang bertuliskan nama baru. Siapapun tidak tahu kecuali penerimanya dan pemberinya. Wow. Saya yakin tidak sekali ini, saudara. Saya yakin. Berkenan hati kita begitu. Kita sadari Tuhan begitu cinta sayang kepada saudara saya. Hanya satu tadi rindu Tuhan untuk kita semua, yaitu bertobatlah. Hanya itu yang dirindu Tuhan. Sekalipun kita telah jatuh betapa dalamnya, satu perkara Tuhan rindukan kita bertobat. Mari kita pujikan, nyanyikan pujian kita tadi. Tuhan Engkaulah segalanya. Bila